Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak bosan-bosan saya untuk menyampaikan untuk sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman khususnya untuk diri saya sendiri dalam dunia trading dan umumnya bisa dimanfaatkan untuk trader-trader pemula untuk melihat uh, channel ini. Nah, umumnya kita untuk membahas tentang basic-basic BBM anomali yang cukup powerful, yang sudah banyak juga uh, disiarkan oleh trader-trader yang sudah profesional. Dan khususnya saya untuk sedang belajar, kita ini saling berbagi aja ya, sedang berbagi pengalaman, berbagi pelajaran dalam dunia trading khususnya. Ini saya mempunyai contoh entry-entryan kita dalam dunia trading khususnya BBMA ini, yaitu ketika ada setup dan kita wajib menunggu zona entry, dan kita ketika sudah terdapat zona entry, kita menunggu konfirmasi. Nah, contoh kali ini kita tuh tidak menggunakan konfirmasi. Nah, bagaimana dampaknya dan bagaimana bahayanya? Itu ya cukup resiko juga ya untuk seorang trading mau scalping contohnya seperti itu. Dan untuk swing itu sebenarnya ya cukup bahaya. Cuman kalau kita memiliki saldo yang saldo yang banyak, itu ya menurut saya masih no problem lah ya. Tapi masalahnya ya tergantung tujuan kita di awal. Kenapa kita memiliki atau menaruh saldo dalam trading itu besar kecilnya itu kenapa gitu loh. Kenapa kita harus segitu? Kenapa kita harus pakai modal yang besar, kenapa kita pakai modal yang kecil? Itu kenapa? Itu terserah Anda, dan itu harus punya tujuan itu. Kalau kita nggak punya tujuan, kita mau modal kecil terus kita mau dapat hasil yang banyak, itu sangat ajaib gitu ya. Dan tapi kalau kita pakai modal besar, kita udah pasti nih dapat banyak, itu juga ajaib juga, karena resiko kita juga besar. Nah, kita sudah siap belum? Kalau kita belum siap terhadap resiko itu, ya monggo kita belajar dulu, kita ya saling berbagi gitu ya. Oke, cukup untuk pembukaan video saya, dan kita akan lihat ini adalah kumpulan-kumpulan yang saya screenshot ketika saya melakukan entry tanpa konfirmasi. Kenapa? Nah, ini ada GBJHF, saya melakukan buy. Nah, awalnya saya melihat di time frame H1 ini untuk GBJHF ini, dia ada momentum sell. Dan saya berpikir bahwasannya ini adalah zona yang sudah paling rendah gitu. Makanya saya masuk untuk buy, ya kan? Karena kalau kita lihat untuk kita melakukan zona buy kan, zona buy terbaik kan ada di mid BB sama low BB. Nah, seperti ini ya. Ini adalah zona buy ya sebenarnya. Ini adalah zona buy. Kenapa zona buy ya? Karena ini adalah area mid BB dan low BB. Ini adalah zona buy terbaik. Nah, kenapa masih tetap terseret terus ketika saya buy di sini? Dia terlalu terseret ya, karena kita harus cek dulu di time frame bawahnya itu ada nggak momentum buy. Nah, ada nggak setup lengkap BBMA gitu loh di time frame konfirmasi. Kalau tidak ada, jangan ambil buy dulu gitu loh, karena resikonya kita belum tahu resikonya seperti apa gitu loh.
Jadi ya akhirnya kita main feeling, berharap sudah market sudah terlalu rendah, kita pasang buy aja. Karena feeling kita ini harga udah rendah, makanya kita berpikirnya pasti akan naik. Nah, pasti akan naiknya itu butuh konfirmasi. Konfirmasinya itu seperti apa? Ya harus ada momentum buy time frame kecilnya, atau ada setup lengkap di time frame kecilnya, mulai dari extreme buy, MAV buy, CSK buy, lalu ada momentum buy. Ketika ada momentum buy, open tunggu re-entry buy. Itu baru konfirmasi gitu loh. Kalau tidak ada itu, mohon sabar. Oke? Nah, di sini dia tidak ada momentum buy sama sekali. Time 65. Maka dia wajar untuk mencari zona terbawahnya lagi. Karena ini adalah momentum sell, kekuatan sell yang sangat kuat, momentum sell yang sangat kuat. Jika ini harus batal, dia harus ada momentum buy. Dekandil momentum buy, yang artinya apa? Artinya momentum buy ini dia sudah mematahkan momentum sell di sini. Maka entry yang bagus adalah ya open buy gitu loh. Karena ada momentum buy. Paham sampai sini? Nah, kapan kita keluar momentum buy? Kapan kita TP momentum buy? Kapan kita SL momentum buy? Kita keluar momentum buy itu kalau ada momentum sell juga gitu loh. Selama tidak ada momentum sell, ya buy masih berlanjut. Seperti ini contohnya. Kalau tidak ada, ini kan momentum sell nih ya. Selama ini ada momentum sell. Ini ada momentum sell. Ini ada naik momentum sell lagi. Naik ada momentum sell lagi. Nah, kalau kita berarti kan kita fokusnya sell kan ya. Kalau tidak ada momentum buy, tidak ada momentum buy, maka posisi yang terbaik adalah sell. Paham sampai sini? Jelas? Jadi sebenarnya cukup simpel ya untuk melakukan teknik DBMA ini. Kuncinya adalah sabar, teliti, dan harus rasional terhadap market gitu loh. Kita tidak boleh egois terhadap diri kita sendiri. Oh ini sudah paling bawah, maka saya buy. Oh ini masih momentum, zonanya masih bearish, tapi sudah ada momentum buy, ini wajib hati-hati gitu loh. Karena kalau sudah ada momentum buy, maka tandanya market akan naik gitu loh, akan menuju ke atasnya lagi. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah ada momentum buy di sini. Ada momentum buy di sini. Zonanya adalah bullish. Ada momentum buy, ada re-entry buy di sini. Kita bisa langsung entry. Bisa, tapi lebih baiknya kita tunggu di zone terbaik. Kalau ini ada di M15, berarti kita cek di M5. Kalau kita buy, zona buy terbaik adalah area mid BB dan low BB. Area mid BB, area mid BB dan low BB. Ini adalah zone buy terbaik. Kenapa dikatakan zone buy terbaik? Saya ulangi lagi. Zone buy terbaik atau zone sell terbaik itu adalah dia memiliki tingkat resiko yang sangat kecil. Ya maksimal adalah 10% itu ada gitu loh, dari harga kita entry gitu. Maksimal 10%. Lebih dari itu kita keluar, jangan dipaksakan. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau ada di zona
di zona mid BB dan low BB ini adalah zona terbaik buy, dan dia dikatakan dengan resiko terkecil. Kenapa? Kalau dia sudah membuat momentum sell, maka itu adalah SL atau cut loss. Paham sampai sini? Tapi kalau tidak ada momentum sell, ya sudah, kita hold buy. TP di mana? Masih bingung TP lagi. Ya kalau ada momentum buy, berarti kita keluarnya harus ada momentum sell. Seperti itu. Nah, untuk resiko, untuk profit ya, itu sebenarnya selera kalian ya sebenarnya ya. Kalau sudah merasa cukup ya monggo diambil dulu. Tapi kalau masih menahan, ya kita harus tahu resikonya gitu loh. Resikonya itu ya satu, resiko rugi. Kedua itu adalah resiko untung. Kenapa saya katakan resiko rugi? Gitu loh. Contoh, kalau seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah resiko rugi ya. Ini ada momentum, saya melihat di sini M15 ada momentum sell. Maka kita entry di re-entry. Ya, entry. Kita di sini sudah profit ya, running profit ya. Tapi kalau kita keluar menunggu momentum buy di sini, kita keluar di sini cut loss, maka ini kita adalah resiko rugi. Itu adalah resiko rugi. Nah, contoh kalau resiko untung, oke. Kita cari dulu mana resiko untung contohnya. Nah, ini adalah kita buka cat aja ya biar lebih jelas. Nah, sini saya akan menunjukkan resiko untung. Contoh seperti ini. Ini ada momentum buy ya kan. Kita tunggu re-entry-nya di sini. Ya. Kita masuk buy. Buy, di sini buy. SL di mana? Kalau ada momentum sell, ya kan? Selama tidak ada momentum sell, maka kita masih hold buy. Itu kuncinya. Nah, oke. Kita lihat nih. Oh, sebentar. Kalau kita ada entry buy di sini, nah, kita keluar harus ada momentum sell. Momentum sellnya mana ini? Di sini. Baru dia keluar di sini. Nah, ini ada momentum sell. Ini ada momentum sell. Kita buy di sini. Keluar di mana? Momentum sell. Maka kalau kita ada buy di sini, kita keluar di sini, masih untung nggak di sini? Masih untung kan gitu. Nah, itu adalah resiko untung. Makanya ada resiko itu ada dua, resiko rugi dan resiko untung. Seperti itu. Kita cari resiko rugi yang kecil dan kita cari resiko untung yang besar. Seperti itu sebenarnya. Jadi cukup mudah kita untuk memahaminya. Saya ulang lagi untuk setup kita, cari re-entry setelah momentum. Kita kotakin dulu. Habis itu turun satu time frame, tunggu di zone entry terbaik. Ketika ada di zone entry terbaik, kita turun satu time frame lagi, tunggu konfirmasi momentum. Boleh open lah itu, kita open momentum, open. Turun ketika momentum turun ke re-entry,
sikat lagi open. Jadi dasarnya seperti itu. Resikonya seperti itu. Jangan takut dan jangan bingung gitu loh. Karena kalau kita sudah paham SOP, ya insya Allah ketakutan itu kita akan berkurang gitu loh. Karena kita paham, kita punya saldo yang cukup, punya SOP yang benar, dan punya SOP yang kita disiplinkan, maka resiko kita untuk rugi besar itu kecil. Insya Allah kalau kita bisa mendisiplinkan sesuatu yang baik, hasilnya juga akan baik. Nah, untuk seperti itu kita harus trade secara rasional, jangan emosi, dan jangan terbawa egois, karena market akan menghukummu. Kalau market bukan milik kita, maka kitalah yang harus mempunyai SOP itu. Oke? Terima kasih. Pelajari masuk dan keluar. Kurangnya saya mohon maaf. Cukup sampai di sini. Contoh untuk minggu depan kita akan lanjut untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.